Selamat malam teman-teman ya. Ada pertanyaan kemarin dari salah satu subscriber STA. Malam Pak Megan, kalau boleh bahas tentang gimana melihat sebuah zone yang sudah di fill atau belum. Karena kadang harga datang sebuah zone cuma sampai ujung shadownya saja. Maksudnya ujung shadownya saja hanya nyentuh gitu ya Pak ya. Lalu dia balik ya. Khususnya seperti KML atau MPL-nya saja. Oke. Nah, saya sudah siapkan kata-katanya teman-teman. Terisi. Ya kalau kita bicara gelas, tolong dong gelasnya diisi. Ya teman-teman ya. Nah, ada yang bisa atau terbiasa mengisi gelas itu penuh atau hanya mengisi gelas itu sedikit ya. Jadi pada intinya kalau kita punya zone seperti ini, oke ya. Ini zona-zona ceritanya ya teman-teman. Zone satu, zone 2, zone 3, supply semua. Atau kita punya zone satu, 2, 3. Nah, like this. Seperti ini ya. Biarkan saya menggambar dulu. Eh, Nah, berarti kalau kita lihat yang ini unfilled ya. Ini unfilled. Ini pun unfilled. Belum terisi. Tetapi setelah price sudah datang ke sana, nyentuh saja dan dia balik, Pak. Itu berarti sudah fill ya. Sentuh saja sudah fill. Yang atas masih unfill, unfill. Nah, tapi masih mungkin zona yang sudah fill ini, kita harus tahu bahwa dia masih berpotensi mementalkan harga. Dia masih berpotensi mementalkan sebuah harga. Ini begini, dia bisa balik lagi, Pak, untuk turun lagi. Atau begini, baru broken. Ya, baru broken. Nah, yang tadinya fill, sekarang sudah broken. Kita hapus. Nah, ya, berarti di sini yang unfill mana ini dan di bawahnya. Oke, yang unfill ini dan di bawahnya. Unfill, ya, unfill, unfill. Nah, saat press di sini, Pak, kita tahu ya bahwa ini adalah price action zone. Ya, ini adalah price action zone. Kalau dia sudah begini, broken, si zona yang tadinya unfilled sekarang sudah broken. Ini broken, broken supply. Berarti potensinya waktu dia di area price action zone ini ada dua, ada dua kemungkinan. Bisa dia fill yang bawah dulu, ini jadi target. Ya Pak, diperhatikan ya Pak. Atau dia bisa fill yang atas dulu, ini jadi target. Nah, ya, ini yang harus kita tahu.
Oke. Nah, waktu dia di sini, misalkan skenario dia turun dulu lalu naik. Skenario yang terjadi, yang hitam saya hapus, turun dulu baru naik sini. Oke. Kalau sampai zona unfill ini, dia berhasil mementalkan harga, dan di sini ada reaksi ya Pak, reversal. Anda boleh di sell di sini. Targetnya ini, unfill yang ada di sini. Nah, oke. Nah, kalau ini yang unfill ternyata pun mementalkan harga, targetnya Bapak hanya di sini. Hanya di zona unfill ini saja. Yang sekarang sudah jadi fill. Ya, fillet. Ayam fillet. Ya, karena apa? Ini hanya fill, bukan broken. Kalau ini broken, ya, Bapak boleh targetkan ke unfill berikutnya. Ya, jadi unfill itu towel saja, Pak. Kesentuh saja itu sudah unfill. Ya, kesentuh saja sudah terjadi sebuah unfill. Kesentuh saja sudah jadi unfill. Ya, nggak harus dia masuk dalam begini, nggak harus, Pak. Nggak harus. Ya, masuk dalam begini tidak harus. Sentuh begini aja ini sudah unfill. Tapi kita harus tahu bahwa zona ini pernah mementalkan sebuah harga. Mentalkan sebuah harga. Berarti area ini perlu menjadi pantauan juga. Karena kalau dia naik, turun lagi, Pak. Ya, naik turun lagi. Ini memang secara teori sudah lebih rendah. Konsepnya kita bedakan ya kiri dan kanan ya. Ini low, ini lower low. Selama area ini tidak broken, price masih punya kepentingan ke atas lagi. Ya, punya kepentingan ke atas lagi. Oke, kepentingan ke atas. Dan jangan Anda sell di QM ini. Berbahaya. Ya, berbahaya. Jadi kalau begini, Anda belum boleh sell. Belum boleh, teman-teman. Karena ini masih mementalkan harga. Takutnya ini melambungnya lebih tinggi lagi nanti. Ya. Nah, kapan Anda boleh sell? Sudah fill, diisi lagi penuh. Lalu ternyata dia turun lebih dalam. Wow, seperti ini. Nah, tapi Anda lihat teman-teman. Zona ini broken nggak? Kalau zona ini nggak broken, jangan sell di sini. Jangan sell di sini. Ya, jangan sell di sini. Ini unfill juga, supply. Jangan sell di sini. Takutnya ini pun terbang lagi. Kalau Anda mau sell di unfill yang sini, ini harus unfill yang ini harus broken. Baru Anda boleh sell. Kalau ini hanya begini, ya, Anda mau buy, ini harus lihat reaksi. Ya, dan ini tertahan di sini naik, ya teman-teman. Anda mau sell di sini, ini pun sama. Anda harus lihat reaksi. Karena kondisinya, waktu price turun dan naik, naiknya ini demand on control. Ya, buyer kuat. Nah, kalau Anda sell tanpa reaksi, takutnya seller tidak kuasa. Ya, kalau hanya begini saja ini.
Kalau ini break, wah ini udah lepas. Ya teman-teman. Jadi unfill order dan fill order bukan masalah yang begitu pelik ya Pak. Cuman peliknya adalah saat itu sudah fill, baiknya Anda ngerem untuk entry di sana lagi. Mending tunggu zona itu break. Kalau nggak break ya bikin high lagi, sinyal lagi yang baru. Untuk Anda bisa entry di sana. Karena seperti ini. Ini zona ini sudah fill. Ya, sudah fill di sini. Ini dipenuhi lagi. Baru terbang lagi ke atas. Ya, jadi sebelum zona ini pecah, belum ada kata downtrend. Sebelum area ini pecah, belum ada kata downtrend. Sama ini juga dites di sini, ini dites lagi di sini. Sebelum area ini pecah, belum terjadi sebuah downtrend. Begitu pecah baru market downtrend. Ya teman-teman. Lalu ini, mungkin ada teman-teman yang melihat area ini, supply. Ini sudah fill, supply lagi. Ini juga kesentuh gini aja ini sudah fill. Tapi kita tahu seller masih on control. Zona supply ini masih sama-sama kokoh. Ya. Jadi untuk unfill order, Bapak bisa gabungkan dengan yang namanya price action zone. Ya. Karena kita akan ngerti zona itu ada reaksi atau zona itu hanya disentuh saja atau zona itu benar-benar di broken, dirusak. Ya. Semoga bermanfaat. Selamat malam dan selamat beristirahat. Thank you teman-teman. Semoga lancar semua yang Anda kerjakan.